Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Devadila, NIM 200302006, mahasiswi Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang akuntansi manual, komputerisasi akuntansi, dan pembukuan pada mata kuliah akuntansi manajemen. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, akuntansi manual. Akuntansi manual merupakan sistem akuntansi yang berbasis kertas, di mana dalam pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara manual, mulai dari register, jurnal, dan buku besar, kemudian buku akun. Hal ini digunakan untuk menyimpan, mengklasifikasi, dan menganalisis transaksi keuangan di suatu perusahaan maupun organisasi. Ada beberapa langkah dalam proses pencatatan keuangan menggunakan sistem manual. Di antaranya, yang pertama, bukti transaksi, yang kedua, penjurnalan, yang ketiga, posting buku besar, yang keempat, neraca saldo, yang kelima, jurnal, dan yang keenam, penyusunan laporan keuangan, dan yang ketujuh, jurnal penutup. Di setiap menggunakan sesuatu, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Sama dengan menggunakan sistem manual ini. Di sistem manual ini ada kelebihan dan kekurangan juga. Berikut ini kelebihan dan kekurangan dari sistem manual. Kelebihan yang pertama yaitu tidak memerlukan biaya yang besar. Kemudian yang kedua, resiko kerusakan atau data yang hilang semakin kecil. Yang ketiga, biaya listrik perusahaan lebih hemat. Yang keempat, kegiatan komunikasi semakin sering terjadi. Dan yang kelima, file yang disimpan tidak akan terkena virus yang dapat merusak file. Adapun kekurangannya, pertama, memerlukan tenaga ekstra untuk menulis. Yang kedua, kurang rapi saat pembuatan laporan keuangan. Dan yang ketiga, membutuhkan tempat untuk menyimpan file. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk membuat laporan lebih lama. Kemungkinan file rusak semakin besar. Misalnya, terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua, komputerisasi akuntansi. Komputerisasi akuntansi merupakan sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Untuk menjalankan sistem ini, ada beberapa software atau program aplikasi yang dapat digunakan. Di antaranya MYOB Accounting, Microsoft Office Excel, Cash Register, Payroll, Ledger Plus, dan lain-lain. Cara kerja komputerisasi akuntansi yang pertama, otorisasi, di mana dalam hal ini transaksi harus disetujui dahulu oleh manajemen sebelum diizinkan. Yang kedua, transaksi. Transaksi dapat diselesaikan apabila diizinkan. Transaksi yang telah diselesaikan harus dicatat dalam sistem akuntansi. Yang ketiga, database. Di sini, rincian transaksi dimasukkan di dalam komputer. Transaksi yang sudah dimasukkan memperbarui informasi dalam database. Yang terakhir yaitu laporan. Setelah melakukan perincian, terus kemudian transaksi dimasukkan ke dalam database, di sini manajer harus menyajikan laporan dari database untuk menjawab pertanyaan atau memberikan informasi tentang bisnis. Kemudian ada pun fungsi dari komputerisasi akuntansi, yaitu yang pertama, penyajian data lebih akurat, kemudian hasil laporan akuntansi lebih cepat, keamanan data terjaga, perhitungan secara otomatis, kemudian hasil data secara konsisten, dan reliabilitas. Di balik beberapa fungsi tersebut, sebenarnya komputerisasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara lain, kelebihan satu, kecepatan dalam proses akuntansi. Yang kedua, komputerisasi akuntansi menyederhanakan proses penyimpanan data. Yang ketiga, komputerisasi akuntansi secara umum lebih akurat. Yang keempat, komputerisasi akuntansi menyediakan informasi saldo akun terkini. Kemudian kekurangannya yaitu butuh biaya untuk membeli perangkatnya. Yang terakhir yaitu pembukuan. Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data-data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Kemudian di dalam pembukuan terdapat jenis-jenisnya, yaitu yang pertama pembukuan pengeluaran, yang kedua pembukuan pemasukan, yang ketiga pembukuan stok barang keluar dan masuk, yang keempat pembukuan kas, yang kelima pembukuan inventaris. Pembukuan juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya dapat mengetahui besarnya kerugian dan keuntungan pada perusahaan, mengetahui setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, dan yang terakhir sebagai bahan penilaian bisnis. Cukup ini saja pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.